untuk materi ini ya basicnya untuk belajar struktur data ya. Jadi tolong pahami, kalau yang nggak ada yang nggak paham tentang struct nantinya usahakan paham struct ini, karena kalau nggak bisa struct nggak bisa nanti kalian maju ke materi selanjutnya, karena struct ininya dasar untuk pembelajaran mata kuliah algoritma dan struktur data ini ya. Jadi sebenarnya apa itu struct ya? Jadi struct itu mirip sebenarnya sama array ya. Nah, kalau array dia apa? Array itu kan kumpulan variabel dengan tipe yang sama ya. Misalnya dalam array ada penampung 10 gitu ya. Nah, yang kita masukkan kan hanya misalnya integer array baru dalam kurung 10. Ya kan? Seperti itu kan inisialisasi dari array kan. Nah, berarti ada apa? 10 memori yang disediakan dengan tipe data integer. Ya kan? Nah, bedanya apa sama struct? Nah, dalam struct itu ada memori disediakan. Nah, yang disediakan itu dalam satu memori itu bisa beberapa jenis tipe data. Misalnya dalam satu memori itu bisa kalian disimpan misalnya ada integer, ada float ya, ada char gitu. Ada bisa integer jadi 2, bisa integer 3 bagian gitu. Tapi kalau array dia hanya satu kan, satu nilai yang disimpan. Jadi hanya misalnya integer array 10 berarti hanya satu tipe data integer yang disimpan gitu. Tapi kalau struct dia bisa menyimpan beberapa variabel dengan berbeda, bisa sejenis tipe datanya, tapi bisa juga berbeda tipe datanya. Ya, jadi itulah artinya struct dan apa bedanya sama array gitu. Ya, kita akan lihat nanti sambil ngoding ya. Jadi saya sambil ngasih teorinya dulu ya. Jadi contoh penggunaan struct itu ada nanti yang perlu kalian pelajari itu ada struct point, struct jam, struct garis sama segi 4. Tapi masih banyak lagi sebenarnya tipe-tipe contoh penggunaan struct yang bisa kita gunakan untuk implementasinya di dalam bahasa C. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau saya buat ini struct point, artinya apa? Ada beberapa tipe data yang membentuk si struktur data si point ini gitu. Kalau point kan misalnya apa? X, Y gitu ya. Jadi ada point itu ada dua isi nilai ya, X sama Y gitu. Udah. Jadi kalau kau buat struct point, ini jadi tipe data ini. Struct point isinya apa? X sama Y. Kalau biasanya kalau mendeklarasikan array apa? Integer array gitu ya. Nah, si integer itu digantikan dengan kata apa? Struct point ini gitu. Jadi tipenya apa? Struct point. Isinya apa nanti? Si X sama si Y. Ya. Sama seperti ini. Tipe data struct jam gitu. Tipe datanya apa? Struct jam. Isinya nanti apa? Integer jam, menit sama detik gitu. Jadi kita yang mendefinisikan sendiri apa isi dari si struct itu ya. Apa isi dari struktur datanya gitu. Jadi kita yang mendefinisikan sendiri gitu. Nah, ini struct alamat. Isinya apa? Nomor rumah, ada nama jalan, kode pos, sama kota. Nah, seandainya ada struct mahasiswa. Apa yang ada di dalam struct mahasiswa? Integer nama, integer name. Kamar nim. Nah, bisa aja kita buat nah, kalau 3 variabel ya, berarti ada apa? Integer name, baru apa? Char nama, baru apa? Char prodi. Jadi ada isinya 3 kan? Tipe datanya apa? Struct mahasiswa. Ya, tipe datanya jadi apa? Struct mahasiswa. Isi dari struct mahasiswa itu ada 3 tipe data juga, ya. Nah, jadi itu sebenarnya poin utama yang harus kalian pahami tentang si struct ini, ya. Jadi ada mendefinisikan struct itu ada 2 tipe ya. Kalian bisa melakukan seperti ini ya. Struct point, udah. Nanti untuk manggilnya itu bisa seperti ini. Struct, ini kan jadi tipenya ini kan. Struct point, ini namanya.
Udah, kan bisa kalian membuatkan integer X. Ini apa? Tipe datanya. Ini apa? Nama variabelnya kan? Ini apa? Kalau struct apa? Jadi ini apa? Tipe datanya. Ini apa? Nama variabelnya. Tapi secara umum orang lebih enak menggunakan yang kedua ini gitu. Jadi bisa orang lebih enak menggunakan yang kedua ini. Jadi ada struct nama poin, struct nama struct. Misal ini aja ya. Struct poin gitu. Baru P1. Jadi kita tinggal manggil P1 ini, kalau kau panggil P1 dia udah mendefinisikan apa? Struct poin. Jadi biar nggak capek kau menuliskan seperti ini lagi. Struct poin P1 gitu. Jadi tuh cukup kau nanti menuliskan P1 baru nama variabelnya gitu. Ini kan langsung kau tuliskan kan? Jadi nanti kalau ini jadi cukup menuliskan P1 baru nama variabelnya. Ya. Jadi umumnya orang sih lebih menggunakan yang cara kedua. Tapi kalau kalian lebih nyaman pakai cara pertama nggak masalah. Nah, ini contohnya yang saya bilang tadi. Biasanya orang lebih menggunakan seperti ini. Jadi ada tipe struct point, isinya apa? Integer X sama integer Y, ya. Baru nama struct-nya itu dibuat jadi poin, digantikan dengan poin. Jadi pas mau manggil dia jadi poin P1. Udah, harusnya apa? Kalau yang umum harusnya apa? Struct point, baru nama variabelnya kan? Nah, kalau seperti ini kau buat, si poin ini udah mendefinisikan si struct point gitu. Ya, jadi orang lebih nyaman sih menggunakan yang seperti ini. Jadi tidak perlu lagi menulis struct point-nya. Jadi cukup hanya poin P1. Karena si poin ini udah mendefinisikan si struct point-nya. Ya. Nah, ini perlu kalian paham. Kalau kalian nggak menggunakan pointer, berarti memanggilnya itu apa? Si nama struct, nama variabel struct-nya, baru titik nama variabel di dalamnya. Nama apa ya struktur data yang ada di dalamnya? Yang di dalamnya ini ada apa? X sama Y. Ya, berarti kalau mau print Y apa? P1 dot Y. Oke. Nah, kalau kalian membuat pointer, itu ingat ada dua deklarasi. Kalian mau menggunakan seperti ini, jadi pakai titik boleh ya, tapi kau harus mendeklarasikan pointer dulu, baru titik nama isi dalam struct-nya. Tapi bisa juga menggunakan seperti ini. Jadi dua hal ini adalah hal yang sama. Ya. Nah, untuk lebih membuktikan, kalian sambil menggunakan apa? Laptop ya, Dek? Kalian sambil menggunakan laptop kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya coba kita sambil ngoding bareng ya. Ini kelihatan ya yang saya share ini ya? Visual Studio Code-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba ya sambil ngekode. Kadang saya kebanyakan teori nanti jadi biar nggak jadi teoritis sekali ya, jadi langsung kita praktikkan aja ya. Jadi kita mendefinisikan struct itu gimana? Nah, kalau kalian lihat tadi di sini, kita mendefinisikan mau seperti ini atau seperti ini, mau tipe yang seperti ini pun bisa ya. Tapi saya lebih suka umumnya orang lebih menggunakan yang seperti ini, ya. Jadi misalnya kita buat ya, apa tadi Pak? Type def, berapa? Struct, namanya contohnya si poin.
isinya apa? Isinya integer si X sama integer si Y. Udah. Nah, di sini langsung di sini definisikan apanya? Namanya contohnya poin. Udah. Jadi si poin ini apa? Mendefinisikan si struct poin ini. Ya. Jadi si poin itu poin sama dengan apa? Struct nih. Ya. Nah, sekarang coba gimana sih kita mau manggil men-set nilai si X sama si Y di dalam struct? Nah, jadi kita buat dulu nama variabel di sini apa? Si poin, misalnya P1. Udah. Jadi ini apa? Ini nama variabel, ini nama tipe data struct-nya, ini nama variabelnya. Ya. Jadi di sini apa? P1 misalnya dot X sama dengan 10 gitu ya. P1 dot Y sama dengan 20. Nah, jadi pas kita print, ini apa? P1 dot X. Berarti apa yang mengambil nilai si X dari struct poin ya. Mengambil nilai si Y dari struct poin. Itu artinya ini. Jadi kita mengambil itu pakai nama struct-nya baru titik. Ya, baru nama data apa yang ingin kita ambil gitu. GCC. Nah, di sini kan ditampilkan kan, pertama kita set nilai si X, baru kita set nilai si Y. Kalau array bisanya apa? Kalau kita buat sama gini kan integer array, kan seperti ini kan biasanya array kan. Jadi untuk mendefinisikan si nilai si array gimana? Array ke 0 sama dengan 20, gitu kan biasanya kan. Jadi sama sebenarnya mendefinisikan ini kan apa? Nama array-nya, baru ini nilai indeksnya. Udah, kalau si struct apa? Ini nama struct-nya, baru ini nama struktur data yang ada di dalamnya. Ya. Nah, sekarang gimana sih kalau dia tipe data misalnya kita definisikan bahwa si struct-nya ini menyimpan pointer. Misalnya kita membuat fungsi menuliskan ya. Void. Nah, kalau kita menuliskan, kan kita tinggal manggil fungsinya gini kan. Nah, tampil nilainya. Nah, sekarang gimana kalau saya buat ini jadi pointer? Di mana harus diganti? Apa yang harus saya ganti? Hah? Apa yang harus saya ganti di sini? Nah, kita kembali lagi ke di sini. Nah, kalau dia menggunakan pointer, dia bisa kurujuk dulu ke sebuah alamat. Jadi pemanggilannya itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya. Jadi
Kalau dia menggunakan pointer jadi gimana? Berarti ini P1 harus gini kan? Ini. Udah. Nah, yang ini kan harus rujuk menjadi sebuah halaman. Udah. Nah, seandainya kita print. Sini sama nggak? Sama, ya. Ini untuk yang dia pointer. Atau ini kita ganti jadi apa? Ini bintang, sorry, P1 dot X, ini dot Y. Jadi ada dua deklarasi, gimana sih mendeklarasikan kalau dia tipenya jadi pointer, ya. Sama nggak hasilnya? Nah, hasilnya sama kan? Ya. Jadi pahami gimana sih dia menggunakan tanpa menggunakan pointer sama gimana sih dia kalau digunakan pointer, ya. Karena apa? Nanti di struct selanjutnya kalian akan banyak itu menemukan struktur data itu didefinisikan menjadi pointer. Ya. Jadi yang kalian ingat pointer itu harus menunjuk alamat. Makanya sini apa? Ini pointer, berarti ditunjuk alamat sih ini kan, alamat si P1 ini gitu. Ya, mendeklarasi men-set nilainya seperti ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Dek? Ada pertanyaan? Halo? Atau paham semua ini ya? Oke, Putri Sitinja paham? Paham, Pak. Sambilan tadi mengerjain codingan Bapak juga. Oke, Harditya paham? Paham, Pak. Oke. Samto? Paham, Pak. Ini Ayuli Sinambela? Paham, Pak. Oke, berarti paham ya sampai sini tipe strak ya. Berarti bisa kita lanjut ya. Oke, nah kalau udah paham tipe strak, nah ini tadi yang kita buat itu ya. Nah ini sambil bisa kalian baca nanti slide-nya juga ya. Selanjutnya ini nanti kalian gunakan juga itu tipe data enum. Enum itu sebenarnya yang perlu kalian ingat itu di enum itu sebenarnya enum itu adalah list ya. List yang berisi nilai-nilai gitu. Ya. Jadi kalau kalian buat sebenarnya enum Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti ini apa? List hari gitu ya. Jadi untuk di tipe awal ini di praktikum awal ini mungkin belum diperkenalkan tentang enum ya, tapi minimal paham dulu kalian apa sebenarnya enum itu ya. Jadi sebenarnya enum itu bisa disebut sebagai list ya, atau yang tipe data yang berisi elemen-elemen gitu ya. Tapi kalau ada pun isinya ini, nilainya ini sebenarnya, indeks nilainya ini sebenarnya bertipe integer ya. Makanya kalau kau print contohnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi yang kau print itu sebenarnya indeksnya gini ya. Jadi kalau Minggu apa? Indeksnya 0 ya. Senin apa? Indeks ke-1. Selasa apa? Indeks kedua gitu. Jadi yang perlu kau ingat bahwa si enum ini adalah list, tetapi nilainya itu berupa integer. Ya. Nah, itu untuk enum. Nah, kalau union ini bisa disebut struct dalam struct, ya. Jadi kita mendefinisikan sebenarnya struct yang baru di dalam struct, tapi dengan kata kunci union, ya. Ini kan kalau struct biasanya gimana? Tfdef, struct, baru ini apa? Isinya kan, ada isinya. Nah, ini bisa kita definisikan lagi kembali di dalamnya ini ada struct lagi gitu. Union ada isinya apa? Float radius, integer CC gitu. Nah, sementara struct kan biasa sebelumnya yang ditunjukkan ada struct point, baru ada apa? Integer X, integer Y.
Jadi poin utamanya yang perlu ingat dalam union ini adalah struct, dalam struct itu aja yang perlu kalian ingat. Ya. Itu pemahaman untuk union. Nah, sekarang kita belajar ke ADT-nya. Nah, ya, di sini sebenarnya poin utama untuk pembelajaran kita, ya. Jadi ADT itu sebenarnya apa? Itu abstract data type. Artinya apa ya? Tipe datanya abstrak. Abstrak itu apa? Ada yang paham abstrak? Matthew, apa menurutmu abstrak? Tidak jelas, Pak. Kurang Nggak jelas ya. Nah, oke, nggak jelas. Ada yang lain? Tidak berbentuk, Pak. Tidak berbentuk. Tidak pasti. Tidak pasti. Oke. Belum pasti, Pak. Tidak nyata, Pak. Oke, tidak nyata. Oke. Benar yang kalian bilang ya. Jadi tipe data abstrak itu, jadi kita mendefinisikan tipe-tipe data belum diimplementasikan gitu. Jadi belum jelas arahnya kemana gitu. Kau hanya mendefinisikan tipe datanya, nama fungsinya gitu. Tapi belum diimplementasikan. Misalnya kalau dibuat tadi, struct point, ada integer X, integer Y. Udah, itu kan sebuah tipe data. Kalau kalian belum definisikan atau belum kalian implementasikan, kan nggak tahu kita kemana kegunaannya ya. Jadi masih abstrak gitu. Belum jelas kemana kegunaannya. Kau hanya tahu ada tipe data point gitu. Baru saya buat lagi, void tulis point. Udah, tapi belum diimplementasikan ya. Jadi hanya mendefinisikan ininya aja, void tulis point. Implementasinya belum gitu. Jadi itu abstrak data type. Nah, jadi yang perlu kau ingat di abstrak data type itu semua segala sesuatu yang kita gunakan itu dibungkus ya untuk diimplementasikan. Jadi dibungkus itu kalau di dalam bahasa C dibungkus di dalam header namanya ya. Namanya apa, operator-operatornya apa, ya, konstantanya apa, domainnya apa gitu. Apa sih nama sama domain ini ya? Jadi kalau nama sama domain ini jelasnya gini ya. Nama sama, kalau nama itu sebenarnya komponen tipe. Komponen tipe itu apa aja? Nama tipenya contohnya apa? Struct point. Itu apa? Nama tipenya. Komponen tipenya apa? Integer X, integer Y. Ya. Oke, operatornya apa? Ada tulis poin, ya. Ada nanti gimana sih membaca poin, gimana sih mengalihkan poin X sama poin Y gitu. Jadi operasi-operasi yang dibutuhkan. Jadi yang perlu kalian tahu kalau di ADT ini ada 3 file yang harus kalian tahu. Yaitu ada namanya header, ada file implementasi, ada file driver. Ya, jadi ada 3 file. Nah, struktur umum ini contoh. Nah, ini. Jadi 3 komponen yang perlu kalian tahu. Yang pertama itu ada header. Ya, di sinilah berisi dia apa? Berisi spesifikasi sama prototype. Belum ada diimplementasikan. Yang kedua ada body. Body ini disebut sebagai file implementasi. Jadi apa yang ada di dalam header harus komplementasikan di dalam body. Jadi realisasinya dari si prototype yang ada di dalam header. Kalau si driver itu adalah apa? Untuk melihat hasilnya, main programnya. Ya. Jadi ada 3 file yang perlu kalian tahu di dalam implementasi ADT dalam bahasa C. Ada yang namanya header, ada namanya body atau implementasi, sama ada namanya driver, ya. Nah, untuk mendefinisikan file header ini harus ada ya, include nama file headernya .h, ya. Nah,
Di dalam file header itu, ini ada syarat-syarat yang harus kau tahu. Ya. Ini tanpa header. Ini nggak usah terlalu dipahami ya, karena kita belajar struct ini. Di dalam header, kau harus mendefinisikan ini yang pertama. If, baru if, baru define nama headernya. Ya, baru di dalamnya kau definisikan semua fungsi sama tipe datanya. Ya, jadi kalau kalian lihat contohnya di sini. Di file header hanya ada apa? Hanya ada apa? Nama fungsi kan? Iya, Pak. Hanya ada nama fungsi. Nah, nggak boleh kau implementasikan di header ngapain sih fungsi ini gitu. Nggak boleh. Jadi masih abstrak. Nggak tahu kita ngapain ini di sini. Yang penting kau definisikan dulu awalnya di header. Udah. Jadi kita pernah nggak tahu kalau apa? Kalau membuat pertama kali program demonstrasi kan pas selalu kalian buat stdio.h baru atau stdlib.h, iya kan? Jadi stdio.h itu sebenarnya berisi library, ada fungsi-fungsi di dalamnya. Ya, jadi kalau kau bongkar lagi stdio.h itu nanti ada stdio.c. Di .c itu nanti nampak implementasi dari si .h-nya. Nah, kalau di header kan hanya nama-nama fungsinya aja kita definisikan. Ya, atau nama tipe data struct-nya. Nah, di header-nya baru kita implementasikan. Ini kan namanya apa? Void recite up. Nama fungsinya apa ini? Baru di .c-nya itu kita implementasikanlah apa sebenarnya isi dari si fungsi itu. Udah, di driver lah kita tunjukkan gimana sih fungsi itu, jalannya fungsi itu. Udah, kita pengen tunjukkan di dalamnya gitu. Jadi yang kau ingat kalau di identity itu ada apa? Ada header, ada body atau implementasi, ada driver. Ya, yang ini header, yang ini implementasi, yang ini apa? Driver. Ya. Nah, jadi kalau syarat dalam pembuatan file header itu definisikan dulu ini, baru ini. Ya. Nah, biar langsung kita praktekkan. Jadi gimana sih biar tahu langsung contohnya ya. Kita praktekkan aja. Yang pertama itu apa? Buat dulu yang pertama apa? Headernya berarti apa? Point.h. Namanya harus .h ya. Oke. Yang pertama apa? Yang pertama dibilang definisikan gini ya. If and if. Atau lihat seperti ini. Ya, jadi definisikan dulu di header. Saya copy aja biar nggak capek. Oke, misalnya tadi kalau kita membuat poinnya, berarti apa? Poin, ya. Udah. Nah, inilah awal-awal untuk mendefinisikan header yang pertama. Udah? Nah, di dalam header ini bisa kita definisikan contohnya ini ya. Di sini hanya mendefinisikan nama fungsinya aja dulu gitu ya. Udah. Ini kan belum kita definisikan poinnya kan. Jadi di sini hanya mendefinisikan tipe data struct-nya sama nama-nama fungsinya. Ya. Tadi apa menuliskan tipe data struct? Type def apa? Struct. Di sini apa? Integer X, integer Y. Baru di sini kita definisikan struct point itu sebagai poin. Ya, jadi biar bisa dibaca yang ini. Oke. Jadi ingat, di header itu hanya mengimplementasikan tipe data struct-nya. Udah,
tipe data yang kalian butuhkan, struct yang kalian butuhkan, sama definisi fungsi-fungsi. Oke, nah inilah yang disebut sebagai header, ya. Nah, sekarang kita implementasi apa? Harus kita implementasikan ini kan? Kita implementasikan dia. Jadi sini apa? Point dot c, atau saya buat contohnya body point dot c. Di sini include dulu library ya. Include apa? studio.h. Nah, baru panggil si headernya ya. Include point.h. Nah, sekarang kita mau mengimplementasikan yang ada di dalam ini. Oke. Berarti kita implementasikan di body point. Ini apa? Ya. Tadi gimana tulis poin ini hasil implementasinya? Printf. Sini apa? P Baru sini apa? dari buka kurung persen D tutup kurung slash n. plus N. Nah, di sini apa? P1 dot x, P1 dot Y. y. Nah, kalau saya buat sini A, jadi apa? Berarti sini harus A A dot X. A dot X, A dot Y. Y. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai body-nya atau implementasinya. Baru kita panggil ini di dalam driver. Driver berarti harus kita buat satu lagi filenya namanya driver point.c. Oke. Nah, di sini include dulu apa? studio.h berapa? Include stdlib.h baru include si headernya. Include point.h karena dia akan memanggil setiap fungsi yang ada melalui header, ya. Baru sini kita mendefinisikan seperti bahasa C biasa ya. Return 0. Oke. Nah, kalau sudah kau buat si point.h ini di dalam ini, kau bisa memanggil tipe data yang ini, ya. Jadi bisa kau panggil di sini apa yang pertama? Point. Baru contohnya point z. Udah? Nah, gimana untuk menampilkan hasilnya ini? Berarti kita tinggal panggil di sini apa? Misalnya kita definisikan dulu si z dot apa? X sama dengan contohnya 50. Udah, si z dot si y sama dengan 100. Udah? Baru panggillah si tulis poin tadi. Tulis poin. Baru sini apa? Si z. Udah? Nah, cara mengcompile-nya, ini tolong dilihat ya. Jadi ada dua yang harus kau compile. Yang pertama, gcc min o, ini nama apanya? Nama tesnya kan? Yang kau panggil itu harus ada dua, yaitu apa? Si body-nya, berarti apa? Body.c, baru si driver-nya. Driver point.c. Baru panggillah si poin. Nah, udah tampil kan? Ada pertanyaan sampai sini, Dek? Gimana sih mendefinisikan header, gimana mendefinisikan body sama driver? Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya.
Kalau cara compile dari dev C++ gimana Pak? Satu-satu di compile atau bagaimana? Kalau pakai, kalian pakai Dev C++ ya? Eh, mungkin nggak semua Pak, mungkin sekitar 30% Pak. Kalau kalian pakai Dev C++, bentar ya, saya lupa. Kalian harus buat jadi sebuah project. Jadi lebih capek itu deh. Jadi kalian ada install MinGW? Ada Pak. Ada install MinGW? Ada, Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Oke, jadi dari pakai MinGW aja. Ada yang bisa nge-share punyanya? Biar saya ajari dari sini, kalian pun bisa dari sana. Ada yang mau nge-share? Biar bisa sambil dilihat orang semua, dilihat yang lain. Ada yang mau nge-share? Yang udah install MinGW? Ada yang udah buat sambil saya ketik tadi, ada yang udah sambil buat programnya? Saya sudah Pak, tapi dalam itu dev C++ Pak. Oke, nggak masalah pakai dalam Dev C++ ya. Yang penting dalam satu folder dia. Ini ada pertanyaan di chat. Siapa yang salah kirim ini? Sipo. Siapa katai. Oke, siapa tadi yang udah selesai bisa di-share, Dek? Jadi biar yang lain juga tahu ya. Samto ya? Yang tadi selesai. Siapa Tidak, tadi Pak. yang bilang, yang di dev itu, yang bilang tadi di dev? Saya Pak. Oke, Rizky. Bisa tunjukkan, Dek? Bisa share? Baik Pak. Ini dia Pak. Point.h, body point.c, sama driver point.c. Oke. Di mana kau simpan, Dek? Buka foldernya. Foldernya. Lokasi foldernya. Satu folder kan? Iya Pak. Oke, di sini. Oke. Sekarang coba klik ke atas deh, yang ini. Yang di samping buka CMD. Coba tes dulu. Apa sih ngetes apa ya? Bahwa udah terinstall MinGW. MinGW min version ya. MinGW enggak jangan pakai spasi kayaknya. MinGW min version. Apa sih install apanya? Sorry saya lupa. Cek udah terinstall MinGW. GCC min-v, Pak. Oh, GCC min version ya. GCC min version. Udah terinstall ya. Oke, sekarang tunjukkan deh yang mana tadi. Ini Pak. Mana tadi CMD-nya? Oke, berarti apa? Berarti ingat, tapi kau harus di dalam foldernya kan? Ini tadi udah di dalam folder kau kan, Dek? Dalam Iya, folder sudah, Pak. filenya udah. Oke. Berarti gunakan oke, GCC min O. Udah. Baru nama apanya? Nama exe-nya nanti kan, misalnya poin gitu. Terserah. Ini terserahnya ini kan. Poin aja. Terlalu banyak, Dek. Nggak usah nama exe-nya. Poin gitu aja. Spasi. Apa nama body-nya kau buat, Dek? Body point.c. Nah, baru cara ngetiknya itu, Dek, body point.c, baru driver point ya. .c. Oke, enter. Waduh. Konflik apanya tulis poin. Oke, di body point coba lihat deh. Di body point. Kan itu di body point line 5. Konflik apa yang konflik ya katanya. Coba buka point.h. Oh ini. Kau buat di sini pointer deh. Tulis poinnya pointer.
Padahal di implementasinya nggak pointer. Save dulu deh. Save. Udah, Pak. Nah, udah. Coba ulangi compile. Oke, baru panggil lah point. Kan nama X-nya yang kita panggil point. Oh, mantap, Oke. Pak. Terima Ada yang kasih, mau Pak. ditanya sampai saat ini? Ada yang mau ditanya sampai saat ini? Ada mau ditanya? Ayo, Izin bertanya, Pak. 10 menit lagi. Ya, Kalau misalnya header sama bodinya dibikin dalam satu file tuh bisa ke-compile nggak, Pak? header sama bodinya dalam satu file. Nah, sebenarnya boleh, ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi mendefinisikan sebuah abstrak data type itu harus ada apa? Header, body, sama implementasi. Ya, jadi nggak boleh kau satukan itu. Jadi itu abstrak data type, abstrak data type. Jadi melalui header kita bisa panggil semua fungsinya gitu. Ya. Jadi jangan disatukan. Ya. Izin, Pak, saya sudah bisa stop share screen ya, Pak. Oke, bisa stop share screen. Oh, Yang lain udah bisa ngompel ya? Udah tahu caranya ngompel ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat slide selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, sebenarnya mendefinisikan seperti itu semua ya. Nah, sekarang coba ini ya. Coba buat dulu nama fungsinya integer abscess. Gimana sih menampilkan hanya nilai X? Nah, coba ini nama fungsinya dibuat. Nah, misalnya buat dulu sini contohnya. Integer abscess. Abscess itu apa? Mendapatkan nilai si baru koordinat. Ya. Nah, di sini kan hanya kita definisikan fungsi kan? Ya, jadi kita hanya mendefinisikan fungsi. Nah, gimana implementasinya? Berarti ini kan kita panggil dulu ini ya. Implementasikanlah di sini. Berarti di sini implementasinya apa? Kalau dia sebuah fungsi, tahu ya bedanya fungsi sama prosedur ya? Tahu, Pak. Oh, Pak. Nur Cahaya, apa bedanya fungsi sama prosedur? Nur Cahaya. Ini kemana Nur Cahaya? Kok nggak ada? Halo Nur Cahaya. Wah, nggak ada. Ini kemana? Nggak dengar atau apa? Sophia, apa bedanya fungsi sama prosedur, Dek? Sophia. Sophia dengar suara saya? Dengar, Pak. Iya, apa bedanya, Dek? Kalau fungsi, Pak, dideklarasikan menggunakan sintaks function dan deklarasi menggunakan sintaks prosedur, Pak. Kevin, apa bedanya fungsi sama prosedur? Kalau prosedur, Pak, itu dia bisa menggunakan parameter ataupun tidak. Sedangkan si fungsi ini harus menggunakan parameter, Pak.
Wah, masih ada yang salah. Ini saya tanya dulu ya, sambil review ini. Si Putri Sitinjak, apa beda fungsi sama prosedur? Ini kok banyak yang matikan kamera ya? Putri Sitinjak, Hampir sama juga, Pak. Kalau prosedur itu pakai sintaks prosedur, kalau fungsi function. apa sintaks prosedur? Wah, sudah lupa. Matthew, Ya Pak, ya. Matthew, apa bedanya prosedur sama fungsi? Kalau function itu memberikan return value Pak, sedangkan prosedur tidak memiliki return value Pak. Iya, jadi itu bedanya. Kalau fungsi, itu ada return value. Kalau prosedur, no return value, nggak ada return value. Kalau prosedur dilambangkan dengan apa? Void. Udah? Tapi kalau fungsi itu dilambangkan apa? Karena dia return value dilambangkan nama tipe data. Misalnya integer luas atau float luas gitu. Nah, ini kan apa? Fungsi ini kan? Yang di atas ini apa? Prosedur. Karena dia apa? Void, nggak ada return value-nya. Yang ini apa? Fungsi. Berarti harus pakai return value kan? Jadi sini apa? Return apa? Return apa sini? P1 dot X. Di sini apa? Return P1 dot Yeay. Y. Udah? Tahu bedanya ya? Fungsi sama prosedur? Tahu, Pak. Oke, Putri udah tahu ya? Udah, Pak. Oke, Ruth, Iya, Pak. paham bedanya fungsi sama prosedur? Udah paham, Pak. Oke, berarti ini yang disebut fungsi, sini prosedur. Nah, sekarang kita panggil dia di driver. Gimana sih manggilnya? Misalnya ya, kita panggil dia jadi apa? Printf. Nah, kalau fungsi kan kita print di main kan? Kalau prosedur nggak usah, karena udah di dalamnya ini kita print dia langsung kan? Kalau dia tipenya prosedur. Nah, tapi kalau fungsi kau harus panggil dia lagi, kalian print ini. Misalnya apa? Abscis sama dengan %d. Apa nama fungsinya? Tadi abscis. Udah, parameternya apa? Cz dot scz. Udah? Di sini apa? Ordinat %d sini apa? Abscis dari si Z, ordinat dari si Z. Harusnya ini yang di print apa yang di sini hasilnya? 50 kan, yang ini 100. Coba 100. kita buktikan. Benar gak? Oke. Jadi udah paham dulu ya, gimana sih membuat header, gimana sih membuat body, gimana sih membuat driver. Ya, jadi itu sebenarnya yang ada di dalam ini. Jadi kalian hanya mendefinisikan fungsi-fungsi ini nanti ya, ada make point, ada baca point, tulis point. Ini tulis point sama abscis sama ordinat kan udah selesai. Ya, kalian akan mendefinisikan yang lain juga ya. Nah, sekarang ini yang tadi kan nggak menggunakan pointer kan, Dek? Nah, sekarang coba dikerjakan ya. Gimana kalau si sini, yang ini jadi pointer? Ya, gimana kalau ini jadi pointer? Nah, gimana mendefinisikannya? Nah, yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, coba dipelajari lagi. Ya, gimana kalau kau gunakan dia jadi pointer? Gimana dia menampilkannya nanti? Gimana implementasinya di body? Kalau ini pointer,
Gimana implementasinya di body dan gimana manggilnya di sini.